Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Lengkap, Pak. Ada? Lengkap semua. Oh, lengkap. Nihil. Coba saya absen deh, satu ya. Saya absen aja sebentar. Baik, Mega hadir tidak ya? Hadiroh. Hadir. Dede hadir? Hadir. Oke. Lukman? Hadir. Oh, hadir. Eri? Gimana Eri? Hadir Pak, hadir. Ya. Rizky? Hadir. Hadir. Nah, Rizky. Nasi? Nasi hadir tidak ya? Nasi? Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Hadir. Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Anissa? Hadiroh selalu. Baik. Oke. Abdul? Ke toilet, Minggat, Pak. Pak. Minggat. Oh, minggat. Oh, kemana kok minggat ini? Tadi belum izin Izinnya ke sama toilet. saya. Izinnya ke toilet. Biasa, Pak, bolos. Ya, sudah, nanti kita sambil tunggu saja ya. Semoga ke toiletnya nggak ke toilet rumah ini. Kalau toilet rumah ya berat. Anton. Toilet pom bensin, Pak. Kalau pom bensin, oh iya. Sebelah semua kita kan ada pom bensin ya. Anton ada Anton. Ada Pak, hadir Pak. Oh iya ada. Nah, berarti ini kurangnya Abdul mungkin masih izin ke belakang ya. Oh lah ini Abdul sudah Dul. Dari mana Dul? Hadir Pak. Dari Thailand. Dari belakang Pak. Oh iya Iya Pak. kan ya enggak apa-apa. Silakan duduk Dul. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Anton silakan Anton. Dipimpin berdoa dulu Anton. Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Mari teman-teman semua sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anton untuk sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Dengan berdoa harapannya kita diberikan kelancaran ya. Jadi kepada anak-anak semua saat berdoa tidak boleh masih ada yang tidak fokus atau ngobrol, itu kan tidak boleh. Karena berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi biar ilmunya kita nanti manfaat, kita belajarnya hari ini lancar, itu harus berkomunikasi dengan yang baik. Jadi jangan anggap sepele dalam berdoa. Nah, berdoa sudah, berarti kita cek dulu kerapian. Coba semuanya dicek kerapian, kelengkapan seragam itu atributnya sudah lengkap belum? Kemudian kebersihan di dalam kelas coba dicek, karena kan sekolahan kita itu membudayakan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Coba dicek. Anton bisa dicek untuk teman-temannya sebagai sudah rapi semua belum kan? Abdul tidak pakai ikat pinggang itu. Lah toh Abdul, kemarin kan saya sudah ketinggalan Pak. Tadi direbut Lukman Pak. Itu harus dipakai Dul. Karena Lukman bajunya dikeluarin, Pak. Ya Lukman enggak boleh toh man Lukman. Bajunya udah tidak muat. Anton enggak bawa kaos kaki Pak. Anton Pak. Enggak pakai kaos kaki. Pak Rizky sambil makan terus Pak. Selain kedisiplinan, karena apa? Kita itu sebagai pelajar, Hadina harus disiplin, harus rapi dalam memakai seragam. Ya, nah kebersihan itu juga kalian jangan terapkan hanya di sekolah saja. Kalian juga terapkan di rumah. Rumah kalian kalau bersih itu ya nantinya enak. Kalian kalau mau ibadah juga enak. Jadi harus bersih semuanya ya. Jadi Sudah Pak, sudah bersih semua Pak. Oh ya, bagus. Berarti kalau sudah bersih, piket di kelas ini berjalan dengan lancar gitu ya. Yang piket saya saja, Pak. Gimana? Yang piket saya saja. Yang Teman-teman piket kamu, nggak mau. Lukman datangnya telat Pak tadi pagi Pak, jangan percaya. Harusnya bisa bekerja sama ya, saling mengingatkan. Kalau asalnya yang piket siapa itu harus diingatkan. Itu ya. Sapunya cuma satu, kerjasamanya gimana, Pak? Sapunya satu.
Lah kok satu kemarin kan sudah saya sampaikan itu sama Sarpras untuk menambahi. Harusnya kan Dibawa pulang Abdul lah, Pak. Dibawa pulang Anton, Pak. nggak boleh ya. Anton Abdul. Fasilitas yang ada di sekolahan, Wah, Lukman juga bawa pulang gitu kok. fasilitas yang ada Pulang di Eka, sekolahan Pak. itu harusnya dimanfaatkan dengan baik-baik. Kan itu enggak bagus, itu enggak sifat terpuji. Ya, sesuatu yang ada harus dijaga, harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan saling mengingatkan tentunya. Itu ya. Pas spidol di kelas Pak, juga hilang siap. terus, Pak. Hari beli Spidol hilang. masa. Iya, Pak Lukman. Oh, dibawa Ya. pulang terus. Nah, besok ketua kelas pokoknya harus mengecek terlebih dahulu, harus mengingatkan. Intinya di pertemuan berikutnya saya tidak ingin lagi kok ada laporan, Pak ininya hilang, Pak sapunya patah dan lain sebagainya, ubinya lepas satu, pintunya copot, itu saya tidak mau dengar itu lagi ya. Harus Gentengnya semuanya. pecah juga, Pak. Lah iya, kalau Pak gentengnya sudah kering itu tak entas wae atau diangkat ya tidak boleh, bukan jemuran, itu memang genteng itu ya dijemur, jadi tidak boleh itu ya. Ya, Pak. Baik, kita melanjutkan. Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi kira-kira? Hari ini belajar apa, Pak? Hari ini mosok lupa. Saya itu kan ngajarnya bahasa Indonesia, Toman. Nah, kamu itu kemarin kemana aja? Saya ke kantin sama Abdul lah, Pak. Lukman tidur, Pak. Tidur, Pak. Nah, itu. Kalau ke kantin tidur itu namanya kamu mengkorupsi uang atau tidak bisa menjaga amanah dari orang tua. Orang tua itu kan kamu pamitnya berangkat sekolah loh. Kalau di Pak. sekolah kok kamu Perutnya nggak pusing kok, Pak. kewajiban. Perutnya pusing, Pak. Jadi kalau berangkat sekolah itu harus bisa menjaga amanah. Orang tua itu sudah mengizinkan, sudah memberikan restu untuk kita mencari ilmu. Kalau kamu sampai sekolah tidak serius, ilmunya nanti tidak manfaat ya. Baik, Ya, Pak. jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan saya sampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya bisa minta tolong untuk nyalakan proyektor. Jadi saya minta tolong deh ya. Dede nggak nyampe, Pak. Oh nggak nyampe. Kecil, Pak. Yang tinggi siapa? Yang nyampe cuma Anton. Oh, Ton, minta tolong Ton ya. Oke Ton, nanti saya traktir Ya, Pak. Ton. Minta tolong nyalain proyektor Betul, ya. Ton. Saya ditraktir juga, Pak. Nanti Ya, ikut, Sama Pak. Lukman, Pak. nanti semuanya Ya, Pak. saya Ada, Pak. traktir kalau mengikuti kegiatan dengan baik. Sudah, terima kasih Ton ya. Oke. Sudah. Sambil ditunggu dulu ya untuk alat Sambilnya tulis pedas, Pak. dipersiapkan. Sambilnya Gimana? pedas. Pedas. Sambel, Luk. Sambel. Ini sambil Lukman. Kalau sambal nanti itu pasal 12 ayat 1 saat makan siang. Oke. Nah, kita mempelajari teks eksplanasi sudah muncul ini materinya. Nah, Udah, Pak. Udah, Pak. Dah. nah, teks eksplanasi itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya juga kita sudah sempat itu membahas yang namanya teks eksplanasi. Untuk KD-nya saya kasih lihat ini biar kalian bisa mengingat kembali ya. Nah, pada pertemuan hari ini tuh nanti kita terfokuskan untuk apa, coba dibaca. Abdul ini dibaca Dul. Abdul. Abdul nggak bisa baca, Pak. Nah, Abdul nggak bisa baca. Coba deh Ngantuk, Rizky. Pak, itu, Pak. Rizky baca Ki. Oh, yang lain dengarkan, diperhatikan, disimak. Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis, Pak, ini. Oh Tulis. iya, itu tadi Bapak itu kelewat nulisnya ini ya. Berarti Lalu kamu semangat ya, Pak. dalam membaca. Iya Iya. dong. Atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Memperhatikan kali, Pak. Memperhatikan. Nah, mungkin ini Benar pas- memerhatikan kayaknya. Oh, betul memperhatikan. Iya. Ya, dulu. No. Kata kemarin kan gitu. Itu aja salah. Iya. Dulu. Kamu nggak dengerin Pak Amri sih kemarin. Ya udah lah, gitu aja salah.
Iya, udah. Wanita selalu salah. Ya, kita, Bu Rizky kita makan terus. tidak Rizky, boleh. Jadi nggak dengerin. Kita tidak boleh menyalahkan teman. Kita itu harusnya mengingatkan, bukan menyalahkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Menyalahkan. Iya, tidak boleh saling menyalahkan. Pokoknya saling mengingatkan. Nah, kita tadi ini sudah disampaikan untuk KD-nya. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan apa sih yang akan nanti kalian selesaikan pada pertemuan hari ini, atau apa aja nanti yang akan dicapai ya. Nah, kalau untuk yang 1, 2, 3 ini kan kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya toh. Nah, hari ini peserta didik itu dapat menulis teks eksplanasi. Jadi kalian itu nanti diarahkan untuk mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan apa? Nah, berdasarkan ini struktur dan kebahasaan yang sudah kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian dapat mempresentasikan. Nah, ini nanti itu akan saya buat kelompok. Dalam satu kelompok itu 2 anak ya, 2 siswa. Nanti kalian bisa berkelompok menulis teks eksplanasi untuk dipresentasikan di depan temannya. Nah, ini untuk sebagai pengingat saja, kemarin sudah kalian pelajari untuk struktur teks eksplanasi. Adakah mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau kemarin kan kadang kalian itu sudah dikasih tahu juga lupa. Sudah paham ya ini yang untuk kemarin ya? Lupa semua, Pak. Lupa semua. Loh, kok isone lupa semua itu gimana? Kenapa? Hari Apanya ini lupa? lupa, kemarin itu nggak ingat, Pak. Nah, itu tadi makanya di awal saya selalu sampaikan, atau Bapak itu kan selalu menyampaikan, sebelum memulai kegiatan apapun, awali dengan berdoa. Nah, tujuannya apa? Biar ilmu yang dipelajari itu benar-benar terserap dalam diri kita dan bisa bermanfaat nantinya. Jadi sesuatu yang diawali dengan niat, dengan berdoa, insya Allah nanti sulit untuk lupa karena selalu melekat dalam pikiran dan hati kita. Gitu ya. Amin. Amin. Iya, jadi itu enggak boleh kok lupa terus hari ini mempelajari besok lupa. Nah, itu artinya tidak adanya Kan keseriusan. manusia tempatnya lupa, Pak. Ya, memang cuman yang dimaksud tempatnya lupa itu tidak segala sesuatu yang kamu pelajari terus besok lupa kan itu tidak boleh. Kalau hutang boleh dilupakan nggak, Pak? Itu boleh tapi nanti di akhirat diingatkan lagi. Ayo, Masa mau pilih anak SMP mana? udah hutang? Ih, Nah, iya. Ya, Lukman masih hutang di kantin tuh belum bayar kemarin. Nggak Ya, boleh. hutang betul saya, Bu. Nggak cuma di kantin, aku juga Berarti- diutangin tuh. Masa Berarti kalau deh. Suka pinjem uang tuh buat jajan. Jajan terus. Iya, kemarin pulpenku juga nggak dikembalikan sama Lukman. Pak, Oh, saya Lukman, dibully, nggak Pak. boleh, ya. Pak, saya dibully, Pak. Nah, untuk teman-teman Lukman itu kan sebenarnya sudah berniat baik meminjamkan Lukman. Nah, harusnya sesuatu yang baik itu Lukman harusnya bisa di respon dengan sesuatu yang baik juga dong, Man. Ada orang Bilangnya kok, nggak usah dikembalikan, kok, Pak. apa ya? Iya, Berarti kalau enggak uang Dede nggak kembalikan nggak boleh, Pak. berarti itu memberi bukan meminjami gitu ya. Pulpen Eri juga nggak boleh dikembalikan. Pulpennya ya dikembalikan. Kalau kita pinjam itu Saya cuma punya 1 loh, saya nggak bisa nulis, Pak. oh iya, gimana sih kamu, Man? Enggak boleh, Man, ya. Alasan mereka, Pak. Udah kita lanjutkan. Ini sudah adakah pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ini kemarin sudah saya sampaikan. Sudah ya kira-kira ya. Sudah. Oke. Untuk kaidah kebahasaannya juga sudah kita bahas. Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kira-kira? Masih ya? Masih tidak ini kira-kira? lupa Pak. Sedikit, Pak, sedikit. Oh, sedikit ingat, ada yang lupa ya enggak apa-apa. Yang penting nantinya diperbaiki ya. Nah, ini kan sudah dibahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Loh, jangan-jangan nanti pengertian eksplanasi juga kalian lupa. Pengertiannya masih ingat? Masih ingat Pak. tidak? Apa? Eksplanasi itu apa, Man? X itu keluar, plan itu Ya, rencana, rencana. C itu kegiatan. Berarti kegiatan Oh, ya. yang direncanakan di luar, Pak. Oh, X itu luar, Outbound plan berarti itu, outbound. plan itu rencana, AC itu Jalan-jalan ya. air susu Ya. ibu. Terus air susu ibu yang di luar rencana gitu. Iya, Man. Jangan. Iya, Pak.
Udah boleh man, ini eksplanasi itu teks yang dibuat berdasarkan pengamatan man, Lukman, berdasarkan pengamatan sesuatu fenomena atau peristiwa ya. Jadi dalam peristiwa itu kan ada proses-prosesnya. Nah, itu kamu ingat baik-baik. Jangan kamu penggal-penggal untuk artikan ini nanti maknanya beda. Oh Itu ya. iya Pak, maaf Pak. Yang lain gimana? Kalimat Iya, iya. pasif itu yang seperti apa ya, Pak? Gimana? Gimana? Kalimat pasif itu seperti apa ya, Pak? Dalam kalimat pasif itu kan kebalikan dari kalimat aktif. Kalau aktif itu kan artinya kita Gerak berarti, melakukannya Pak. juga. Kalimat pasif itu yang tidak bergerak, Pak, ya? secara langsung. Kalau aktif itu kan berarti dalam arti itu melakukan secara langsung. Kalau pasif itu menerangkan kalimat tersebut. Itu ya. Pakai senter menerangkannya Pak. Dalam Menerangkannya pakai senter. iya pakai terang, senter Pak, di kayak sini. lampu yang pakai lampu kusinyopo itu atau lampu-lampu yang ada di stadion itu biar terang sekalian man ya. Oh iya Pak. Iya. Apa, Kan, Pak? nah, iya. Gimana? Izin tanya Pak, tadi kan eksplanasi itu hasil sama nggak sih Pak sama teks laporan hasil observasi Pak? Kalau observasi itu kan kita melihat sebuah objek. Artinya tidak harus peristiwa atau fenomena. Jadi harus bisa dibedakan ya mungkin ya. Kalau eksplanasi itu kan sebuah peristiwa yang kita amati itu prosesnya, proses kejadiannya. Kenapa kok hal semacam itu terjadi? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Kalau kamu mengacu kepada teks observasi itu kan bisa mengamati sebuah benda ataupun yang lain yang bisa diamati dan digambarkan mungkin dari secara bentuk, warna, atau bahan yang terbuatnya dari apa, kegunaannya apa. Jadi beda ya teks observasi sama eksplanasi. Mungkin cara kerjanya sama, yaitu melalui pengamatan, ya kan? Kalau observasi itu kan mengamati. Nah, kalau ini eksplanasi mengamati tapi sebuah peristiwa atau fenomena. Gitu ya. Itu Iya Eri. Pak, iya Pak. Ya. Baik. Nah, ini langkah-langkah nantinya yang akan kalian lakukan dalam kelompok ini ya. Untuk kelompok saya tentukan atau kalian yang memilih sendiri. Tidak memilih Tentukan kelompok aja Pak. Pak. Pilih Tentukan sendiri, aja. Pak. Tidak mau Tentukan. coba sama Rizky, Tentukan. Pak. Sendiri Kenapa? saja Pak, sendiri saja Pak. Tentukan Pak. Enggak. Kenapa harus bawa yang memilih coba? Alasannya apa coba? Karena itu suka milih-milih, maunya sama yang pinter-pinter. Nah, itu yang ingin saya tekankan ke kalian. Tidak boleh yang namanya pilih-pilih ya. Kita itu hidup di negara yang harusnya bisa menjunjung tinggi kebersamaan. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih, yakinlah suatu saat pun kita akan dianggap ataupun diperlakukan sama oleh orang lain. Jadi tidak boleh yang namanya pilih-pilih. Kita itu harus bisa dengan siapapun bergaul, bersosialisasi, terlebih dalam belajar. Jadi tidak boleh ya pilih-pilih ya. Itu pokoknya tidak Sepatu nggak boleh pilih-pilih juga Pak. beda konteks toh itu Lukman. Kalau kamu beli sepatu asal ambil, nanti yang kiri high heel, nanti yang kanan namanya sepatu lari itu kan beda loh. Nanti kamu Itu cocok tapi kalau buat Lukman. lah, kalau Lukman mau nyobain enggak apa-apa, nanti larinya ketangklingan tapi ya kan. Apa itu Pak? Apa? Tadi kaplingan atau apa tadi Pak? Ketangklingan itu tidak balance antara kaki kiri dan kaki. Bahasa baru ya Pak ini Pak ya. Oh, Dalam? Ada ketanglingan juga ya Pak ya. Bahasa baru ya Pak ya. Gimana? Gimana Dul? Bahasa baru Pak ya, kok ada ketanglingan Pak. Iya, itu bahasa daerah bukan bahasa Indonesia ya. Itu istilah Oh gitu dari ya. bahasa. Iya, kita Angkringan. itu kan bahasanya beragam ketangklingan. Seperti gitu ya. kopat kapet itu Pak ya. Lah, kopat kapet itu sebuah mantra mungkin itu kopat kapet, nggak tahu dari mana itu. Kalau tidak pernah Bapak dengar itu dari Pati, Bapak pernah mendengarnya itu kopat kapet itu mantra yang diucapkan dari Pati itu kayaknya. Dari orang Pati Pak ya. Iya, dari Pati. Trioka Pak. Ya, saya kemarin sempat mempraktikkan atau nyoba itu kok enggak keluar uang. Katanya kalau kopat kapet itu bisa keluar uang, tapi Pati saya ketela nyoba mungkin Pak itu Pak. kapet. Kenapa? Pati ketela Kenapa? mungkin Pak. Loh, saya Pati kurang ketela, tahu. Pak, ya? Saya hanya sepintas baca di artikel ini Pati. Dul, Ya, Dul, berisik banget sih Dul.
Ya enggak apa-apa. Kita kasih kesempatan ke teman kita untuk bertanya ya. Dul, diem dul. Enggak apa-apa, wong itu cuma bertanya ya. Kita lanjutkan. Ya, lanjut lagi ya. Nanti pokoknya saya pengen kelompok itu dipilih sendiri. Bukan karena apa-apa, saya ingin mengajarkan ke kalian, coba belajar untuk berdiskusi dengan bijak, dengan dewasa. Kalian itu sudah SMK atau tingkatannya SLTA, tidak boleh seperti anak SD lagi yang harus dipandu. Jadi sudah bisa secara otomatis ya, dengan Ternyata siapapun kita sama. SMK teman-teman. Nah, kamu kan kemarin masuk sini. Aku yang penting jangan sama Rizky ya Pak. Soalnya Rizky kalau duduk sama aku nggak kebagian bangkunya. Ya boleh, lu bangkunya kan saya kan nyuruhnya kan. Nggak cuma nggak kebagian tapi sampai jatuh Dedek kan kemarin, ingat kan Dek? Rizky sama Aulia saja Pak nanti Pak. Iya, pesannya saya kan berkelompok dengan Nggak mau sekiannya. nanti penuh bangkunya kalau Atau saya sama Rizky. Bangkunya satu, kelompoknya Rizky sama Aulia. Boleh itu nanti bonceng toh, itu nantinya jadinya kalau sebangku satu meja ya bisa, tapi kalau sebangku ya nggak bisa nanti bonceng. Ya memang sengaja Pak. Nanti kalau ngeledak kamu di dalam kelas kan nggak pakai helm gimana? Ih, Lukman membuli ya Pak. Ih, Nah, padahal ini ya. dia sendiri Nah. juga. Nah, baik. Nih. Kalian perhatiin ini. Ada video ya. Coba kita amati dari video ini. Nah, ini udah diklik. Lo kok nggak bisa? Coba tak klik lagi. Oh, nah ini udah Orang bisa. percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari tanah. Nah, itu sambil diperhatikan anak-anak ya. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut Bagaimana atau kaldera proses terjadinya letusan gunung berapi. besar yang berisi batuan. Pak Amri pernah lihat. Gimana? Saya pernah melihat, cuman tidak secara langsung. Nah, ini kalian sambil dicermati video ini ya. Proses yang terjadi Nah, bagaimana? Nah, itu Kita bisa melihatnya gimana? secara langsung nggak Pak? Lah, kalau itu hanya Tuhan yang tahu, kita kan tidak bisa merencanakan kapan gunung itu meletus, oh, tidak bisa. Kamu ada-ada aja. Kalau pas meletus kita bisa lihat langsung Pak. Saya Ya. udah pernah lihat loh Pak, dari gunung keluar merah-merahnya waktu Gunung Merapi meletus Pak. Keluarnya merah-merah. Kayak api Jangan di jalan, apa? Pak. Itu jangan-jangan sele, Itu lahar ya, atau lava ya. sele Nah, stroberi. Nah, jadi kalau kalian nantinya melihat sesuatu fenomena atau peristiwa, kalian amati itu bagaimana prosesnya, kenapa kok bisa terjadi, bagaimana tahapan-tahapannya, bukan tahapan prosedur ini ya. Kalau prosedur itu kan proses, lah ini kan prosedur itu kan kemarin sudah kita pelajari, tapi ini eksplanasi beda lagi. Pak, mau tanya Ya. Pak Amri. Ini Ya, berarti ya. eksplanasi peristiwanya harus peristiwa bencana alam ya. Tidak harus, bisa fenomena sosial. Cuman saya ambil contoh ini yang fenomena alam, gitu ya. Pak, Itu Ya, apa ya, ya. Pak? Itu apa Pak yang di video Pak? Mana? misal Fenomena sosial bagaimana Pak contohnya Pak? Nah, fenomena sosial itu contohnya seperti apa katakanlah banyak pengamen atau banyak anak-anak jalanan itu yang hidup-hidup di jalan itu kan, atau bagaimana yang tentang sosial itu kan bisa juga kenapa kok hal semedut atau fenomena tersebut itu terjadi itu penyebabnya apa, kemudian apa yang mendasari kenapa kok itu terjadi. Jadi tidak hanya tentang alam ya, jadi sosial itu banyak sekali di sekeliling kita itu sebetulnya kalian sering menjumpai atau bisa apa namanya secara langsung itu melihat, cuman tidak menyadari bahwa sebetulnya fenomena-fenomena di sekitar itu juga bisa kita muat dalam eksplanasi. Pak, Ya. semisal
mengamati fenomena meletusnya bisul itu termasuk eksplanasi enggak, Pak? Wah, kalau kamu mencakup strukturnya dan kebahasannya juga mungkin itu fenomena Sosial atau alam itu, Pak? kalau bisul itu maksudnya kira-kira apa Bencana ya? dalam diri sendiri. Bencana dari ya bener Bencana Bu. dalam diri ini. Nah, mungkin itu ya saya stop dulu untuk videonya. Nah, jadi setelah tadi melihat video, kalian itu punya wawasan, punya gambaran. Oh iya, jadi segala sesuatu itu terjadi karena ada prosesnya, ada penyebabnya. Apa yang membuat hal tersebut terjadi dan apa dampaknya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk membentuk kelompok. Silahkan ini amati gambar berikut ini. Nah, coba kalian dari gambar ini kalian buat atau kalian tuangkan kira-kira ide kalian itu berupa teks eksplanasi sesuai gambar yang ada. Itu ya. Saya belum punya kelompok, Pak. Belum punya. Loh, yang Punya, belum Pak. harusnya kan sudah. Siapa lagi tadi yang Kan belum? nggak mau, Pak, tak ajak kelompok, Pak. Lukman. Tahu man ya dengan Nggak mau, Pak. Belum, enggak mau. Itu Saya kan, Pak. sama Dede aja, Pak. Harus mau. Tadi Betul, kan saya Pak. sudah mengingatkan, man. Enggak boleh pilih-pilih, itu tidak baik. Nah, Sesama Dede yang teman. milih saya, Pak. Kenapa? Dede yang milih saya. Oh, Dede milih kamu. Ya mungkin Dede. mungkin di pertemuan berikutnya Itu gambar kan kedua apa ya, Pak ya? kita berkelompok lah. Yang pertama kira-kira apa? Gambar Gunung kedua itu apa? meletus. Ya, Orang yang Kedua, dampak Orang COD ya, Pak ya? meletus. COD. yang kedua ini Oh, enggak ya, Pak ya? ini bukan Kan COD di situ, Pak ya. itu jual koran itu, Pak. Bang Jo. ini dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus itu. Hujan abu ya Pak. Ya, bisa dikatakan ini hujan. Enggak ada yang Itu operasi Sial ya, polisi, Pak ya? Pak. Dan ini bukan operasi zebra ini, ya. Itu Karena operasi kok kerbau itu, Pak. Kan abu-abu itu. Ya, itu juga dampak yang timbul dari letusan. Gambar 3 nggak ada penghuni, Pak. Ya, penghuninya kan sudah mengungsi ini, kan sudah kabur. Ada di dalam lagi tiduran. Orangnya pakai COD. Nah, itu kan ada orang yang sujud tuh, Pak. Mana? Lah, itu karena mungkin Itu sudah depan. terjebak. Itu bukan orang mana. Ini gambar Pak Amri, Iya. Pak Amri, kenapa gunung Iya. bisa meletus, Pak Amri? kenapa gunung bisa meletus, karena gunung itu di dalamnya ada yang namanya panas bumi. Ya, Pak Amri pernah masuk. kenapa? Oh, Saya yang belum- nomor 1 itu gunung meletus, Pak ya? Kenapa? Gunung meletus ya, Pak ya? Kenapa, Del? FAP dia ya. Oh, itu gunung meletus. Itu orang merokok, Dul. Itu kan Wedus penjelas- gembel ya Pak itu Pak. Iya, wedus gembel ini bukan berarti wedus yang bulunya gembel ya, ini hanya sebutan saja. Jadi awan, Itu makna, itu ya, awan. Kenapa Nah, disebutnya nah, wedus ini- gembel Pak? Lah, karena menyerupai seperti wedus gembel gitu loh. Ini Wedus gembel itu berarti Bisa makna buat kurban nggak, operasi ya, Pak? kalau umurnya sudah mencukupi mungkin bisa ini buat korban. Tapi kan itu betina, Pak. Itu Mana? gembelnya ada tapi wedusnya nggak ada loh Pak. Iya, tapi setelah pandemi ini Wedusnya gembel harus sudah sembunyi itu dipotong. wedusnya. Iya, ini udah enggak ada gembel lagi ini. Besok rencana mau dikeringat biar enggak gembel. Pak. Itu ya. Ya, man, gimana, man? Berarti kalau ada istilah wedus gembel itu kata yang bermakna kooperasi ya, Pak? Namanya. Kooperasi konotatif mungkin. Itu Kooperasi, konotatif. Pak. Kooperasi dan dekorasi itu loh, Pak, kelihatannya, Pak. Koperasi dan dekorasi. Pak Amri, koperasi, Lukman belum mandi, rambutnya masih acak-acakan. pantes dari tadi itu saya Wedus nyium gembel bau berarti. atau aroma apa, ternyata Lukman belum mandi. Gembel, Pak. Besok kalau berangkat mandi, man, ya. Tadi Teman. pamnya mati, Pak. Oh, pamnya mati, ya enggak apa-apa. Pokoknya Pak besok- Anissa nggak memperhatikan Pak. Anissa main tangan Nah, sendiri, Pak. Anissa, coba perhatikan Anissa. Anton malah tidur, Biar Pak kamu Anton, Pak. tidak kesulitan. Untuk yang lain gimana, sudah? Ini sudah dikerjakan ya, sudah. Sudah, Pak. Aulia sibuk ngobrol Pak. Coba Rizky presentasikan kira-kira gambar ini tuh bagaimana, Rizky? Menjelaskan Ya, gimana sih Pak? itu menjelaskan apa kira-kira, Rizky?
menjelaskan ketika gunung meletus itu mengeluarkan wedus gembel dan mengeluarkan lahar dari gunung Lalu ditilang berapi. sama polisi. Kemudian polisi. motornya mogok Karena karena ditilang polisi, mesinnya ditinggal kemasukan dari rumah. abu dan ditilang sama polisi karena mogok. Terus motornya juga belum dipajak Pak itu. Oh iya. Terus Iya, sampai itu rumah mati sapinya mati pajaknya. gitu ya. Mm-mm. Sampai rumah sapinya mati. Sampai rumah sedih banget, udah Bukan. mogok, udah kena abu, Karena abu, Karena ditilang. ditangkap polisi, Pak. Kan di Terus penjara rumah tuh. sama sapinya mati. Nggak ada orangnya, Pak. Nah, Iya. kan di penjara, rumahnya sepi, Pak. Nah, saya kira Itu mungkin menderita banget sih Pak. iya, hidupnya. dengan tema yang sama saya yakin mungkin pasti dari kalian itu mempunyai wawasan ataupun ide yang berbeda mungkin dalam pembahasannya ya. Kemudian yang lain, coba yang lain satu lagi kira-kira Abdul. Ya Dul, ayo Dul, jangan bisanya ngomentarin doang Dul. Ayo berpendapat Dul. Gimana Cari Pak? komen. Gimana Dul? Ini Dul, Ya, kira-kira Pak, Dul. gimana Pak? Kejadian apa dulu kamu Pertama bisa itu menangkap dari Ada gunung Pak, itu gunung dan di bawahnya Hmm. tuh ada orang bakar sampah di situ. Jadi itu? Yonda Dul. Itu di sana gunung, Enggak ya, Pak, ya? di gunung tuh. Ya, betul. Berarti Abdul tapi di tidak tengah-tengahnya memperhatikan Pulau Jawa ya. materi yang sudah Bapak sampaikan ya Dul ya. Iya Pak, Nah, iya Pak. itu gambar bagaimana aktivitas dari sebuah gunung Dul, dan itu gunungnya meletus. Meletus gitu ya Pak ya. Iya, coba kamu gambarkan dalam sebuah teks Dul. Itu Pak, ya. tanya, Pak. Belum selesai Pak. Pak Amri, Ya, gimana? Ya. dari gambar yang Gimana? nomor 1 itu sebenarnya gunung sudah meletus atau akan meletus atau pasca meletus itu, Pak? Itu gunung saat meletus. Oh, Ya. berarti Kalau- meletusnya gunung itu keluarnya kerpul-kerpul itu ya, Pak ya? Ya, itu ditandainya dengan Berarti kan Kepulan belum meletus, asap Pak, kalau meletus. ditandai itu, Pak. apa? Ini kan sudah meletus ini, Mas. Meletus. Itu mengeluarkan apa Pak itu Pak? Sudah ada lahar. Nah, ini kan Nah, mana, Pak, laharnya, Pak? Lahirnya kok nggak ada Pak? Lahirnya nah, nggak itu, ada Pak. laharnya saya Laharnya motonya kan dari di sini, sebelah barat ini. Saya motonya dari sebelah barat ini. Lahar itu Mencari larinya kitab suci ya Pak ya? Iya, ke sebelah timur ternyata karena saya Oh, mau moto dari Coba sebelah lari ke timur. sebelah timur, Pak. Nah, itu Mau lihat kalau fotonya. kalau saya motonya dari sebelah timur, saya tidak bisa ngajar kalian. Mungkin Oh. saya akan kena laharnya mungkin ya. Jadi Wah, saya Bapak foto sendiri. mana ini tak foto sendiri ini. Keren banget ya Pak ya. Iya. Nggak menjauh itu Dan Pak. menuju ke Nggak menjauh itu lihat gunung meletus Pak. Wah, ini di zoom ini demi Pak kalian. Amri itu demi kita ya. Oh ya, Iya. ya. Terus badannya juga udah kebal sih ya guys. Badannya udah Hei, Pak kebal. Emang kalau gunung meletus nggak bahaya Pak Amri sampai Apa? bisa foto sendiri kayak gitu Pak Itu Amri? kan dari jarak Itu yang Pak Amri mendaki gunung loh sampai itu gitu. kan dari jarak yang Keluar, aman Pak. kalau pakai kamera itu kan bisa di zoom. Jadi tidak mendekati ya tidak boleh sama petugas itu. Pak Amri tidak HP-nya diperbolehkan. bagus ya Pak Amri, ngezoomnya jelas banget Pak Amri. Oh iya. Zoom meeting Pak ya. Pak Amri kan pakai iPhone 41. Apa ya Bu Eri nggak ada gambarnya ngeblur Itu semua. keluaran baru ya. Jadi Kenapa itu dengan semacam itu kalian tuangkan itu. Baik, saya kira mungkin untuk kegiatan pembelajarannya tadi sudah mencoba presentasi. Nanti coba yang lain sambil direvisi kira-kira itu tadi apa kekurangannya ya. Nah, kemudian saya bagikan ini jurnal penilaian antar teman. Silahkan masing-masing dari kalian menilai teman kalian. Kira-kira tidak boleh kok menilai sesuatu yang jelek ya, dinilai apa adanya saja tanpa bermaksud apa-apa. Jadi silahkan nanti dinilai tujuannya apa, biar kalian coba mengamati tidak teman kalian itu bagaimana, dan kalian itu sebetulnya juga diamati oleh teman kalian juga. Nah, kemudian kira-kira dari apa yang tadi kita pelajari untuk pertemuan hari ini, apa saja yang sudah kita bahas? Apa saja coba yang dari Eksplanasi, Lihat Pak. video Pak, lihat video. video lah. Lihat Sebelum gambar Pak. lihat gambar, video. Kemudian apa lagi? Tadi kan ada Membuat teks eksplanasi. Nah, membuat itu bisa dikatakan juga apa prosesnya? Langkah
langkah. Langkah. Iya, tadi kan sudah Bapak munculkan itu dalam materi. Ya, jadi langkah-langkah itu kalian cermati dengan baik supaya besok kalau melihat sesuatu itu kalian mau tuangkan dalam teks itu kalian sudah punya dasarnya dulu, itu ya. Kemudian apa kesulitan pembelajaran pada pagi hari ini kira-kira? Ada kan kesulitan Menyusun kata-katanya, Pak. sulit untuk menulis kata-kata. Menyusun kata-katanya. Nah, menulis kata-kata itu kenapa kok menjadi sulit? Karena ketidakterbiasaannya kalian dalam menulis dan membaca. Kalau kalian rajin membaca, sering membaca, banyak wawasan, otomatis kalian akan punya bahan untuk menulis. Nah, dengan punya bahan menulis, sering-seringlah kalian menulis. Saya kira nanti kalian tidak akan lagi yang namanya menjumpai kesulitan dalam menulis. Tapi kalau sulit sesuatu yang baru itu wajar, tidak apa-apa. Kamu harus percaya diri. Kamu harus optimis. Oh ya, saya nanti akan mencoba. Kalau ada sesuatu yang belum pas, ya tidak apa-apa, itu wajar. Gitu ya. Apalagi kira-kira kesulitannya? Selain menulis apa? Menjabarkan ide, Pak. Menjabarkan ide. Kenapa kok ide itu sulit dijabarkan? Nah, idenya singkat, Pak. Ya. Nah, ide yang berawal dari ide singkat itu kamu tuangkan dulu. Kamu secara kerangkanya dulu. Kira-kira ide intinya kamu itu apalah. Nanti dari inti itu kamu kembangkan, ya Man ya. Kamu kembangkan. Nanti kira-kira biar menjadi teks. Iya, Pak. Itu ya. Nah, Ya, Pak. baik, terima kasih untuk pertemuan berikutnya. Berarti nanti kita sudah mulai memasuki materi teks ceramah. Nah, untuk tugas hari ini yang belum selesai silahkan nanti diselesaikan. Mungkin di hari esok bisa dikumpulkan langsung ke Bapak ya. Minggu depan aja, Pak. Oh ya dah, saya batasi minggu depan ya. Besok libur, Pak. Besok libur, nggak ada apa? Hanya minggu depan. Libur, Pak. Oh iya. Jalannya ditutup karena ada hajatan, Pak. Ada hajatan. Ya udah nanti minggu depan kalian kumpulkan ke Bapak. Mungkin itu saja ya. Minggu depan ada hajatan lagi, Pak. Yuk ini hajatan rutin tiap minggu itu apa Man? Emang bulannya hajatan, Pak. Hah? Bulan hajatan. Bulannya hajatan, Pak. Yuk yang hajatan kan biarkan saja hajatan. Yuk kalian belajar ya belajar. Jadi nggak boleh kok ada hajatan nggak belajar itu kan. Kayak nggak boleh. ikonya, Pak. Mau jadi pagar ayu, Pak. Mau di make upin, Pak. Kalau Yo. saya pagar makan tanaman, Pak. Utamakan dulu pendidikan ya. Kalau punya keluarga Saya Pak nggak pernah belajar di nggak make up, apa-apa. Pak. Mau di make upin, Pak. Mau praktikin kemarin pas pelajarannya Bu Dede, Pak. Oh iya, lah kamu itu yang perempuan kau malah belum make upan. Sedangkan Anton itu kemarin pakai lipstick itu kan kebalik nih. Anton kamu nggak boleh pakai lipstick lagi Anton ya. Itu yang perempuan Saya aja. sering yang nonton make dunia upan. terbalik, oh, Pak. Nonton minumnya tuh es teh panas kok, Pak. Ya es teh kok panas tonton. Ambil Itu Pak. liftikan, habis minum es teh panas liftikan, Anton, Ini- Pak. Ya baik, mungkin itu saja ya Bapak cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat ilmunya, kita bisa menjadikan suatu ilmu itu dalam kehidupan kita untuk diri sendiri dan orang lain. Dan diingat tadi tidak boleh pilih-pilih, harus jujur, harus menjaga apa yang ada di sekitar kita. Gitu ya, Bapak cukupkan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.